Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Selalu mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita. Atas anugerahnya juga saat ini kita boleh berjumpa lagi di dalam rumah Tuhan yang kudus. Di dalam ibadah raya Minggu GKMI Pati tanggal 23 Januari 2022. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kasih yang dari surga memenuhi tempat ini. Kasih yang dari Yesus Kristus mengalir di hati kita. Mengalir membawa damai di hidup kita. Satu pujian pembuka ibadah, kasih dari surga. Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di yang dari Bapa surgawi memenuhi hati kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membawa damai di Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah ibadah pada hari Minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kita dan di dalam ibadah ini. Amin. Mulia bagi Bapa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah nats pembimbing untuk kita semua yang diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang kelima, demikian firman-Nya, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Silakan duduk. Berdoa adalah saat yang indah. Jiwa kita dekat dengan Tuhan. Ada rasa tenang dan sukacita di saat kita berdoa. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan pujian Bila Ku Berdoa akan kita nyanyikan bersama-sama bait 1, 2, dan 3. Bila ku berdoa. Dekat Tuhan bila aku berdoa. Jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Indah bersambut Tuhan bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila aku berdoa, karena Tuhan beri sukacita bila aku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila aku berdoa. Tuhan beri sukacita bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti jika kita berdoa, dan dosa kita diampuni bila kita berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Dosaku diampuni bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai kehidupan kami.
Tuhan yang sungguh nyata dalam kasih setia, yang di dalam hari-hari kami yang lalu sudah kami lewati Tuhan, semuanya oleh karena kasih setia dan pertolongan Tuhan. Bahkan ketika kami ada hari ini, kami boleh menikmati ibadah, duduk diam di hadapan Tuhan, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bukan segala hal yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Dan kami sama-sama datang kepadamu pada hari ini Tuhan, mempercayakan segenap kehidupan kami. Mohon pertama-tama Tuhan ampuni kami dahulu dari segala dosa kesalahan kami, sehingga kami semua dilayakkan untuk bersafaat kepada Tuhan. Kami terus menyerahkan Tuhan, mempercayakan hidup penghidupan kami, hari lepas hari ke depan, hari-hari yang kami tidak tahu seperti apa di depan nanti Tuhan, tapi kami mau percayakan ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kasih kuasa, penuh dengan kesetiaan, akan senantiasa menuntun kami semua melewati apapun yang kami hadapi ke depan. Tuhan, kami mohon berkati segala usaha kami, segala pekerjaan kami. Tuhan berkati sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan semuanya boleh berhasil, semuanya menjadi pintu-pintu bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat di atas kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami percayakan buat kesejahteraan hidup kami ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Kami terus berdoa buat keluarga-keluarga kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan kerukunan, damai, sejahtera, dan cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Kami boleh hidup rukun bersatu, dijauhkan dari segala pertengkaran, perselisihan, bahkan perpecahan. Tuhan mengikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga baik orang tua, anak-anak, bahkan semua keluarga besar boleh hidup rukun, saling mengasihi. Kami mendoakan buat setiap anak cucu yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga kami, mulai dari yang usianya masih sangat kecil Tuhan dalam masa pertumbuhan, anak-anak kami yang sudah bersekolah, yang belajar, bahkan di tempat-tempat yang jauh dari kami. Tuhan berkati anak-anak kami bahkan yang sudah dewasa. Berkati semua setiap anak cucu kami sehingga masing-masing mereka boleh merasakan masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan buat setiap anak Tuhan. Buat studi mereka berhasil, pekerjaan mereka berhasil. Kami mendoakan anak-anak kami Tuhan yang sudah dewasa, tiba waktunya berkeluarga. Biarlah Tuhan juga yang mengaruniakan pasangan hidup yang sepadan, pasangan hidup yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan juga yang akan membuka peluang, memberikan pekerjaan buat anak-anak kami. Kami percayakan segenap anak-anak kami ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Begitu juga dengan keberadaan kami semua Tuhan di dalam kesehatan kami. Mohon Tuhan mengaruniakan kepada kami semua tubuh yang sehat, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit Tuhan. Terutama juga kami mengingat saudara-saudari kami yang sudah lansia, para manula, para orang tua kami, berkati mereka semua juga ya Tuhan dengan kesehatan kekuatan dari Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, khususnya kami mendoakan untuk Pak Edi, biarlah Tuhan juga memberikan kepadanya kesehatan, segala upaya penyembuhan, obat-obatan Tuhan juga berkati, semua boleh mendatangkan kesembuhan. Dan kami percayakan semua para saudara-saudari kami ini yang dalam keadaan lemah tubuh, biarlah Engkau Tuhan boleh mengangkat segala sakit penyakit mereka. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa buat apapun yang menjadi pergumulan dari jemaat-Mu yang saat ini belum terkatakan, biarlah Tuhan juga yang akan mendengar seturut kehendak kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini, GKMI Pati yang kami cintai, beserta dengan setiap ujung tombak pelayanan Tuhan, baik itu komisi-komisi, baik itu toko buku, Torsina Tuhan, untuk BP Samaria dan juga untuk KBTK Karunia. Tuhan berkati setiap ujung tombak pelayanan ini sehingga kami semua dapat melayani jemaat Tuhan dengan baik. Tuhan berkati sehingga gereja kami boleh bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Berkati para majelis, para pengurus, berkati para hamba Tuhan semuanya agar dapat bekerja sama dengan baik Tuhan untuk dapat senantiasa memajukan pelayanan di GKMI ini. Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, juga untuk Kota Pati ini Tuhan, biarlah selalu berada di dalam keadaan yang aman, kondusif. Tuhan juga berkati dengan upaya-upaya vaksinasi, upaya booster, sehingga semuanya ini Tuhan boleh mempercepat Tuhan situasi pandemi yang menjadi lebih baik, makin melandai. Terima kasih Tuhan, kami percayakan sepenuhnya doa-doa kami, pengharapan kami, bahkan apa yang belum kami katakan saat ini Tuhan, tetapi tersimpan dalam hati jemaat-Mu, kami percaya Tuhan yang melihatnya, Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak kasih Tuhan. Terpuji nama
nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melangkah dalam kepastian yang kokoh adalah tema dari firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Menyambut firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan pujikan lagu Ku Taruh Harapku Padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mempercayakan waktu ini adalah waktu buat kami semua membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap bagian dari firman Tuhan yang kami baca, ini boleh menjadi satu kekuatan Tuhan di dalam diri kami, hidup kami, menguatkan dan mengubahkan agar kehidupan kami semakin hari boleh semakin menyenangkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percayakan hamba-Mu ini dengan segala kelemahannya, biarlah Roh Kudus bekerja atas hamba-Mu dan atas jemaat-Mu sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita masih dapat bertemu untuk merenungkan, belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini akan kita baca dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, 1 Tesalonika 1 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-5. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan untuk kita semua, demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah,
bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Kita akan fokuskan nanti Bapak Ibu Saudara pada ayatnya yang kelima bagian A. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Amin. Jemaat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu dan merasakan bahwa pandemi ini dengan segala dampaknya itu sudah melahirkan apa yang disebut dengan survivor kehidupan. Bukan cuma mereka yang sudah sembuh dari penyakit, bukan. Tetapi juga mereka yang terdampak secara ekonomi, terdampak secara sosial, melahirkan orang-orang yang disebut survivor kehidupan. Di sekitar kita ini kita banyak melihat orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang saya katakan mampu bangkit kembali. Orang-orang yang menemukan jalan. Orang-orang yang menemukan satu cara untuk bertahan. Bahkan dia menaklukkan masalah-masalah ataupun keterbatasan-keterbatasan yang dihadapinya. Oleh sebab itu mereka ini disebut sebagai survivor. Ada orang yang tadinya hanya membuka toko saja, tetapi karena kemudian sangat terbatas, semuanya dibatasi pada waktu masih gencar-gencarnya ya, ada PPKM itu, ya bahkan mungkin jam bukanya juga dibatasi. Dia kemudian berpikir, memutar otak bagaimana caranya supaya tetap berjalan. Ya, delivery salah satunya adalah sebagai jalan keluarnya. Ini kreativitas, ini peluang, ini cara orang untuk bertahan di tengah-tengah situasi yang sangat terbatas. Saya katakan tadi, mereka ini adalah orang-orang yang tangguh, mereka ini adalah orang-orang yang kreatif, mereka ini adalah orang-orang yang optimis, mereka adalah orang-orang yang peka, yang cerdas untuk menangkap peluang. Mereka adalah orang-orang yang berani bahkan menentukan tujuan-tujuan baru di dalam hidupnya. Ketika ini tidak jalan, rubah, ada tujuan baru di dalam hidupnya. Nah, beberapa juga saya lihat kisah-kisah hidupnya melalui berita-berita online. Tetapi saya banyak jumpai juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di tengah-tengah jemaat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan yang mendasar kalau melihat keberadaan mereka ini adalah, apa sih? Apa yang membuat mereka itu bisa bertahan? Mempunyai daya tahan dan daya lenting. Nah, ini penting ya, bukan sekedar daya tahan, tetapi juga punya daya lenting. Ya, kalau bahasa Jawa mungkin meletik begitu ya. Itu daya lenting, terpantul gitu. Apa yang membuat mereka punya daya tahan dan daya lenting yang luar biasa? Apa yang membuat mereka itu menjadi orang-orang yang tangguh sehingga bisa mereka itu bukan hanya bertahan tetapi juga tetap melangkah menembus badai kehidupan. Mereka mengungkapkannya dalam banyak cara, ya, dalam banyak bahasa, dalam banyak hal. Tetapi intinya saya melihat ada banyak kesamaan, intinya ada satu keserupaan di situ. Yaitu mereka mengatakan hidup memang tidak pasti. Dikatakan begitu, hidup memang tidak pasti. Tetapi kasih setia Tuhan itu pasti. Ya, mungkin cara mengungkapkannya berbeda-beda, tetapi intinya sama, serupa. Hidup memang membawa hal-hal yang tidak pasti. Tetapi kasih Tuhan itu pasti. Tetapi kesetiaan Tuhan itu pasti. Rupanya itulah rahasia yang membuat orang-orang ini menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi segala macam badai kehidupan. Rupanya ada satu keyakinan di situ bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kasih Tuhan itu tidak akan meninggalkan mereka. Itu keyakinan iman mereka, itulah pegangan mereka. Itu prinsip yang mereka terus gumuli dan pegang teguh. Itu bagi mereka adalah satu kepastian yang kokoh, dengannya mereka terus berjalan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang tadi juga kita baca tadi pada hari ini,
kita juga diperhadapkan pada satu jemaat yang luar biasa, yaitu jemaat di Tesalonika melalui surat Paulus yang kita baca penggalannya tadi. Di dalam pernyataan Paulus, kalau lihat di bawahnya sedikit, yaitu di ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7, kita di situ tahu bahwa ternyata jemaat Tesalonika ini tidak menghadapi satu kehidupan yang mudah. Ternyata kehidupan mereka itu juga sukar. Ternyata mereka itu berada di dalam tekanan yang berat. Mereka berada di dalam penindasan yang berat. Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang semula itu mereka berbalik dari kehidupan yang lama, berbalik dari kehidupan yang penuh dengan penyembahan berhala. Lalu mereka belajar terus, berjuang terus untuk mereka itu dapat bertahan dalam kebenaran Tuhan. Karena itu mereka menjadi minoritas pada saat itu. Mereka ditindas oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka selalu mendapatkan gangguan, mereka selalu mendapatkan cobaan dari orang-orang di sekitarnya. Itu adalah konsekuensi iman mereka. Tetapi juga dengan sangat jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sangat bersyukur dengan keadaan jemaat Tesalonika ini. Ayat 2 tadi ya, dibuka dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur karena kamu semua. Dikatakan kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Jadi mereka dalam keadaan suasana yang tertindas, dalam keadaan suasana yang tercepit, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang tangguh. Sebab itu Paulus mengatakan bersyukur melihat keberadaan mereka yang kuat itu. Bahkan Paulus dikatakan memuji pekerjaan imannya, usaha kasihnya, ketekunan dan pengharapannya. Ayat yang ke-6 dengan sangat jelas mengatakan apa di situ? Kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Ya, ini istimewa. Biasanya orang itu kalau ditekan, orang itu kalau kena penindasan yang berat, banyak yang kemudian berbelok. Banyak yang kemudian menjadi lemah, menjadi patah, lalu berbelok, berbalik dari Tuhan. Tetapi ini dikatakan di dalam penindasan yang berat, mereka ini menjadi penurut-penurut Tuhan. Semakin mereka ditindas, semakin mereka ternyata menjadi penurut-penurut yang menerima firman Tuhan itu dikatakan dengan sukacita, masih di ayat yang ke-6. Pertanyaan saya pikir masih sama dengan yang tadi. Mengapa mereka tidak terpuruk? Mengapa mereka tidak menjadi lemah? Mengapa mereka ini tidak menjadi patah? Mengapa mereka ini dapat tetap teguh di dalam iman? Mengapa mereka ini berani menatap ke depan dan melangkah menyongsong hari esok? Nah, atas kenyataan yang mengherankan ini tentu Bapak Ibu kita kembali pada pertanyaan yang mendasar tadi. Apa sih yang menyebabkannya? Apa yang membuat mereka ini juga punya daya tahan dan daya lenting kehidupan yang seperti itu? Apa yang membuat mereka menjadi orang-orang yang tangguh sehingga bisa tetap melangkah tadi? Jawabannya juga sama. Di dalam teks firman Tuhan ini jawabannya sama. Karena mereka dikatakan mempunyai satu kepastian yang kokoh. Nah, apakah kepastian yang kokoh itu? Dengan sangat jelas Rasul Paulus menjawab berita Injil. Itulah kepastian yang kokoh. Ada dua alasan mengapa berita Injil itu disebut sebagai kepastian yang kokoh. Yang pertama, karena ini bukan perkataan biasa. Ya, teks kita tadi mengatakan ini bukan kata-kata biasa. Tetapi ini adalah perkataan yang di dalamnya mengandung kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus di dalam perkataan-perkataan firman itu. Dan ini bukan sesuatu yang ngecap atau bohong-bohong. Ya, kita semua mengalaminya. Kita semua pasti pernah mengalami satu titik dalam hidup ini. Di mana ketika kita membaca firman Tuhan, ada satu ayat yang mungkin sungguh-sungguh itu pas mengena dan membangun hidup kita. Di mana kita berkata, ini kekuatan saya. Saya mendapat kekuatan dari firman ini. Itulah sebabnya banyak di antara orang-orang percaya yang mempunyai apa yang disebut dengan ayat emas mungkin dalam hidupnya. Diingat, dicatat ya, atau dituliskan tempat khusus di mana kita sering bisa baca ulang. Karena betul dalam saat-saat tertentu kita akan melihat ini bukan sebagai kata-kata biasa.
kata-kata yang tertulis di dalam selembar kertas atau di dalam buku, tetapi ini mengandung suatu kekuatan. Ada power di sana, ini powerful untuk mengubah hidup kita. Yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya lesu menjadi kuat kembali, yang tadinya tidak punya pengharapan kemudian bisa menjadi pengharapan kembali, yang tadinya sakit bisa menjadi sembuh. Ya, bahkan banyak orang ketika menerima perjamuan kudus, lalu dia membaca ayat di situ dan dia mengatakan kepada saya, kok ini bisa pas ya Bu, saya sedang membutuhkan hal seperti ini. Ya. Bapak Ibu, ini bukan sekedar perkataan biasa. Ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Oleh sebab itu Injil dikatakan menjadi kepastian yang kokoh. Alasan yang kedua mengapa Injil dikatakan sebagai kepastian yang kokoh adalah karena di dalam Injil itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri memang dikatakan kepastian-kepastian. Ya. Memang di dalamnya mengandung kepastian-kepastian. Karena itu kebenaran mengandung kepastian-kepastian. Kepastian apa saja? Ada kepastian keselamatan di sana. Yesus mengatakan, akulah kebenaran dan jalan dan hidup. Ya. Ada kepastian di situ, bukan perkiraan. Ya. Bukan sesuatu yang masih tanda tanya, tetapi dia menyatakan itu sebagai kepastian. Ada kepastian keselamatan di situ. Ada kepastian kasih Tuhan, bahwa Allah itu kasih, Tuhan itu kasih, ini kepastian. Ada kepastian kesetiaan Tuhan, betul sekali. Bahkan di dalam perjanjian lama pun dinyatakan hal yang demikian. 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun dan kasih setia Tuhan itu selalu atas mereka. Ada kepastian pertolongan Tuhan di sana. Ada kepastian rencana indah Tuhan dan lain sebagainya. Sebab memang di dalamnya terkandung kepastian-kepastian yang mana bisa kita percaya, yang mana kita bisa pegang. Dan itulah yang Paulus beritakan. Sehingga orang-orang yang mendengar ini bisa terus berjalan dengan iman yang kokoh, yang teguh, yang kuat. Sebab mereka melihat bersandar pada kepastian yang kokoh tadi. Nah Bapak Ibu, hal ini tentunya sejalan dengan kata-kata Injil atau makna Injil itu sendiri. Sebab kata Injil itu sendiri berarti kabar sukacita. Ini kabar gembira yang menyatakan tentang kepastian dan konsistensi Allah di dalam menyelamatkan, menopang, mengangkat, meneguhkan setiap kondisi umat. Oleh karena itu mari berpegang pada kabar sukacita ini. Kehidupan ini memang boleh mendatangkan beragam-ragam tantangan, kesukaran, beragam penindasan. Tetapi kasih setia Tuhan itu tetap. Itulah yang membuat jemaat Tesalonika berani melihat ke depan, berani melangkah ke depan. Kedekatan mereka dengan firman Tuhan dan bagaimana mereka menyatakan hidup yang berpegang pada kepastian yang kokoh, itulah yang membentuk karakter mereka dan karakter iman mereka menjadi orang-orang yang teguh. Sekali lagi, kehidupan ini boleh membawa apa saja. Kehidupan ini boleh membawa apa saja, bahkan yang menekan, tetapi Injil Tuhan itu membebaskan. Sepanjang mereka berpegang teguh dan bergantung pada kepastian Injil yang kokoh, maka mereka akan bisa menjadi survivor kehidupan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, sayangnya dalam hidup ini terlalu banyak orang yang menjadi skeptis. Skeptis itu apa sih? Tidak percaya pada apapun. Kehilangan kepercayaan pada apapun, sehingga mereka ini tidak mempunyai kepastian dan pegangan hidup. Saya membaca salah satu berita yang rilis pada Mei 21 yang lalu, menyebutkan di situ ada 5 negara dengan angka bunuh diri yang tertinggi di dunia. Lituania, Rusia, Guyana, Korea Selatan, dan Jepang. Dari 5 ini setidak-tidaknya kita membaca ada 3 negara yang sangat maju. Rusia, Korea Selatan, dan Jepang. Sebab utamanya apa? Sebab utamanya adalah depresi. Sebab utamanya adalah tekanan pekerjaan, tuntutan karir, kesepian, dan kehilangan tujuan hidup. Bahkan di Jepang dikatakan Oktober 20, tahun 20 Oktober, itu dikatakan angkanya lebih tinggi daripada kematian COVID. Depresi, tekanan, kegelisahan, perasaan tersaingi dan kesepian serta kehilangan tujuan hidup.
Ini menyiratkan apa? Menyiratkan ada persoalan fundamental manusia. Ini menyiratkan bahwa ada masalah mendasar manusia yang menyangkut pertanyaan dasar kehidupan, yaitu untuk apa dan bagaimana menjalani hidup. Dan karena mereka skeptis, mereka kehilangan kepercayaan atas apapun, maka mereka tidak punya pegangan yang kokoh dalam hal ini, yaitu iman dan firman. Maka mereka tidak akan menemukan jawaban atas kegelisahannya selain dari tenggelam dan semakin terpuruk. Ya, itulah yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di atas segala tekanan kehidupan, di atas segala macam kemungkinan yang mendera, janganlah kita menyerah dan janganlah kita menjadi skeptis. Jangan kita putus asa dan menutup mata pada berita sukacita, kabar gembira yang dinyatakan oleh Injil Tuhan. Dan jangan berpaling dari kepastian Injil yang kokoh tadi. Sebab kita sudah punya satu pegangan yang kokoh, kita sudah punya kepastian yang kokoh. Sayang sekali jika ini kemudian kita buang atau tidak menjadi berarti dalam hidup kita. Pegang Injilnya. Mari gali kebenaran-kebenaran di dalamnya. Lalu rasakan bagaimana Injil itu menguatkan dan menyembuhkan. Berproseslah di dalam kasih setia Tuhan. Sehingga kita terhindar dari segala macam depresi, kegelisahan, dan kehampaan. Berjalanlah dengan kepastian yang kokoh yang dinyatakan melalui Injilnya. Bapak Ibu, makin besar tantangan, maka makin kuat kita berpegang. Makin tak terduga yang kita hadapi, maka makin bersandar kita pada kepastian yang kokoh. Makin terjal jalan yang kita hadapi, maka kita makin yakin pada kasih setianya. Pegang, sandarlah padanya, dan jadikan andalan. Sebab Injil Tuhan itu adalah kepastian yang kokoh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami menyadari dalam hidup ini dengan segala kelemahan kami, maka hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang memang penuh dengan tanda tanya. Kehidupan boleh mendatangkan segala hal, bahkan termasuk segala hal yang kurang menguntungkan bagi hidup kami. Tetapi kami hanya mau melihat, bersandar, berpegang kepada Tuhan saja, kepada Injil Tuhan, berita sukacita, berita firman kebenaran Tuhan. Sebab itu yang menjadi kepastian yang kokoh dalam hidup kami. Perkataannya di dalamnya adalah perkataan dengan kuasa Roh Kudus. Perkataannya adalah perkataan Tuhan sendiri yang menjadi jaminan di atas segala kehidupan kami. Kami percayakan sepenuhnya hidup kami Tuhan, hari-hari kami ke depan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita semua untuk terus berjalan dengan kepastian yang kokoh, yaitu Injil Tuhan, Injil yang menyelamatkan. Itulah yang jadi pegangan hidup, sehingga apapun yang kita alami, kita temui tidak membuat kita patah, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Terus berjalan di dalam terang Injil Tuhan, maka kita akan bertahan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Di penghujung ibadah ini dan menanggapi firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan pujikan Aku Harap Pada Yesus. Aku harap pada Yesus.
pada Yesus sepanjang jalanku. Ku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit berbeda, aku bersandar padanya sampai selamanya. Katakan Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit berbeda, aku bersandar padanya sampai selamanya. katakan Yesus sobatku yang setia. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit berbeda, aku bersandar padanya sampai selamanya. Mari Bapak Ibu dengan tetap berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah jemaat sekalian, kita akan kembali pada kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ke depan, mari kita tetap berpegang pada kepastian yang kokoh, yaitu Injil Tuhan, firman Tuhan yang menyelamatkan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Kiranya Roh Kudus menjaga, menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, saat teduh untuk kita semua. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Tetap menjaga kesehatan dan tetap mentaati protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.